yang surni ala syuhudi nafsi wa yufnini an dairati hissi. Ini kelanjutannya. Waj'al, ya Allah, mudah-mudahan Engkau menjadikan li untuk kami, untuk saya. Waj'al li. Kalau ngaji orang Jawa itu waj'al, ya Allah, mudah-mudahan Engkau. Waj'al li, muka-muka panjenengan dadakan li dumateng kula. Mudah-mudahan Engkau menjadikan untukku, ya Allah, apa? Milladunka sultanan nasira. Langsung darimu kekuatan dan pertolongan yang membantuku untuk melawan nafsu. Nah, ya Allah, mudah-mudahan Engkau memberikan pertolongan secara langsung, nah, berarti tanpa perantara. Ya, memberikan pertolongan langsung tanpa perantara. Untuk apa? Untuk membantu kami, membantu diriku melawan nafsu. Soalnya nafsu itu kalau tidak dilawan, itu nafsu itu akan menginjak-injak diri kita. Jadi kadang kita sering menyalahkan setan, ternyata kita sendiri itu punya nafsu. Nah, nafsu itu kadang yang menjerumuskan kita. Nafsu itu kan, kalau dalam Al-Quran, innan nafsa la'amaratun bisu. Nafsu itu sukanya itu memberikan atau memberi peluang untuk melakukan perbuatan yang buruk. Innan nafsa la'amaratun bisu. Nah, coba kita ini setelah melakukan perbuatan yang dilarang, kadang kita itu, ini saya tergoda setan tersenyum, masa saya disuruh dituduh terus menerus. Kita yang korupsi, ya, manusia yang korupsi jumlahnya ratusan miliar, setan yang dituduh, setan nggak dapat apa-apa. Manusia yang korupsi dibelikan ini dan itu, kemudian bilang, saya ini tergoda setan. Setannya tertawa, kok saya yang disalahkan? Anda yang menikmati, Anda yang menyimpan dana itu, dan sebagainya. Memang setan itu tugasnya menggoda. Nah, kalau kita itu tidak mau, ya tidak akan mungkin. Maka kita harus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mengalahkan nafsu kita sendiri. Nah, bahkan untuk taat pun kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita membaca doa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada Mu'ad, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, aku ajarkan kepada engkau sebuah doa. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni. Ya Allahumma inna, ya Allahumma inni, ya Allah, mohon aku kepada engkau pertolongan agar senantiasa ain ala dzikrika, senantiasa mengingat engkau, wa husni ibadatik, itu ibadahnya itu selalu baik. Jadi mohon kepada Allah pertolongan agar bisa melaksanakan ibadah, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari perbuatan yang dilarang, termasuk melawan nafsu kita sendiri. Nah, siapa yang bisa melawan nafsunya, itu orang yang wa amma man khafa maqama rabbi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Waj'al li min ladunka sultanan nasira yansuruni wa yansur bi wa la yansur alayya yansurni ala syuhudi nafsi wa yufnini an dairati hissi. Dan berikanlah untukku, ya Allah, pertolongan langsung darimu. Allah, berikan kekuatan, ya Allah, Engkau berikan kekuatan kepadaku. Engkau memberikan pertolongan untukku untuk melawan nafsuku sendiri, membantu kawan-kawanku dan orang-orang yang aku kasihi, serta membantuku untuk mengenali kelemahan diri dan melenyapkan dari kurungan perasaanku. Bukan kekuatan dan pertolongan yang membantu nafsu dan musuh-musuh. Jadi manusia itu kadang kalau berhasil itu senantiasa melihat dirinya, wah kalau bukan saya ini nggak bisa. Itu selalu. Nah, makanya kita diajari ini, kalau bukan pertolongan Allah nggak bisa. Masa orang seperti saya bisa seperti ini? Itu seringkali itu kalau kita mendengar ya percakapan, ada orang selamat, ada orang sehat, itu kalau bukan saya yang obati mungkin nggak tahu lagi. Jadi akunya muncul, padahal kita ini dulu nggak ada,
Ya, kemudian yang mengadakan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Dulu kita itu tidak tahu Allah memberikan ilmu kepada kita, tapi selalu amal itu kita ngaku-ngaku. Nah, di situ. Dan kita harus memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menolong kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kalau kita berhasil membantu orang, kita tidak akan lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala aku bisa berzikir, atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala aku bisa membantu tetanggaku, membantu temanku. Atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala saya berhasil menjauhi maksiat. Nah, maka Allah sebaik-baik penolong. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah, ya, hasbiyallah wa ni'mal wakil, atau hasbunallah wa ni'mal wakil. Makanya kalau kita sudah betul-betul melihat bahwa segala sesuatu itu tidak lepas dari kekuatan Allah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala, berarti hati kita itu sudah nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah demikian, maka untuk menjadi kekasih Allah itu lebih mudah. Tapi kalau kita rajin ibadah, lantas yang kita lihat itu saya bisa ibadah ini karena saya bangun malam. Kok sayanya dilihat? Pasti orang itu jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena dia itu selalu melihat diri sendiri. Padahal diri sendiri itu berarti dia itu sedang mengikuti nafsunya sendiri. Ini ya. Nah, kita lanjut satu. Kita memohon kepada Allah secara langsung, nggak usah perantara. Ini. Waj'alli min ladunka sultanan nasira. Namanya min ladunka. Min ladunka itu kayak ilmu ladun itu langsung. Ilmu itu kan ada dua. Ilmu yang langsung, ilmu yang berusaha. Misalkan ilmu laduni, itu ada orang yang belajarnya sebentar tapi hasilnya banyak. Misalkan ada orang belajar hanya 1 tahun, itu ternyata bisa menghafal Al-Quran, bisa menghafal sekian banyak. Itu berarti dia itu oleh Allah diberikan pertolongan langsung. Kalau kita belajarnya lama, hasilnya sedikit, pilih mana? Belajar sebentar tapi hasilnya banyak, ya. Dan kita belajarnya lama, hasilnya sedikit. Nah, yang enak itu belajarnya sebentar tapi hasilnya banyak. Bekerja pun demikian, orang bekerja, ya bekerja itu sebentar tapi hasilnya banyak. Nah, kalau kita bekerjanya lama tapi hasilnya sedikit. Nah, dalam ilmu juga seperti itu. Orang yang bekerja atau orang yang belajar sebentar tapi kemudian hasilnya banyak, itu sudah mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita belajarnya lama, hasilnya juga sedikit, nah, sama juga mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma kapasitas kita itu kecil, begitu juga bukan hanya kapasitasnya, karena otak kita dan hati kita itu banyak, ya, banyak apa? Banyak nafsunya, banyak keinginannya, banyak celahnya, sehingga ilmu itu tidak gampang masuk. Maka kalau kita ingin mendapatkan ilmu secara langsung, maka kita harus membersihkan batin kita dari berbagai kotoran. Insya Allah ilmu itu akan melekat. Ada beberapa teman saya yang memang nyatanya, namanya teman jadi ulama besar di Jawa Timur, ya, di Jawa Trenggalek. Dalam 2 tahun hafal Quran dan juga hafal kitab, ya, kitab Alfiyah, ya, Nadhmat Alfiyah 1000 bait. Ada lagi hanya 8 bulan hafal Quran dan sekian hadis. Ada lagi yang lebih cepat seperti itu. Nah, itu ada ilmunya, ya, ada wiritannya. Nah, teman saya dulu itu juga sama, kesulitan menghafal Al-Quran, kesulitan. Jadi sehari itu kesulitan untuk mendapatkan 1 lembar, itu sangat kesulitan. Akhirnya oleh gurunya diberikan sholawat, ya, sholawat hafidhul Quran, disuruh membaca, nggak tahu berapa jumlahnya. Setelah membaca itu istiqomah, sehari itu bisa 5 lembar, 5 halaman. Itu juga atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita
Bisa, ya insya Allah bisa. Karena orang hafal Al-Quran itu tidak tergantung usia, ya, tergantung bagaimana kita memiliki kesungguhan dan dibimbing oleh guru, insya Allah cepat dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun sudah mendapatkan, kita yakin bahwa itu pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ilmu itu ada yang langsung, yang tidak langsung. Yang langsung namanya laduni, yang tidak langsung namanya itu melalui proses belajar. Ada SD, SMP, SMA, itu yang disebut S3, SD, SMP, S3 itu SD, SMP, SMA. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu Wa Taala, dituntun lisan kita, mata kita, telinga kita, kaki kita, tangan kita, sehingga dimudahkan mendapatkan ilmu langsung, dan juga termasuk waj'alni min ladunka sultanan, mendapat pertolongan langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mau melakukan maksiat, tiba-tiba digagalkan oleh Allah, berarti kita itu sedang disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ya, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala kekuatan dan pertolongan secara langsung tanpa perantara, sehingga semua yang ditemui akan bantah dan dipatahkan atas pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita melakukan hal ini, ya, melakukan hal itu, apapun yang kita lakukan, itu kadang itu muncul dalam pikiran kita itu untuk melakukan bantahan, kadang untuk melakukan ini dan itu, padahal kita tidak pernah membaca, tidak pernah menulis, tapi kok bisa saja. Itu berarti orang ini mendapat pertolongan langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal dia itu tidak menyadari kalau dirinya bisa. Itu bagus ya, bagus. Orang yang tidak menyadari kalau dirinya bisa, itu lebih bagus daripada menyadari dirinya itu bisa. Akhirnya kalau menyadari dirinya bisa itu, ya, potensinya adalah dia itu akan lahir kesombongan. Kalau bukan saya. Kalau tidak mengerti, tapi dia itu bisa. Ya, itu bukan berarti bodoh, bukan ya. Dia itu punya pengetahuan, rajin ibadah, sholat 5 waktu dilaksanakan, banyak sholawat, baca Al-Quran, rajin puasa Senin Kamis, rajin sedekah. Akhirnya yang dilakukan itu, apa yang dimilikinya itu, kelebihan-kelebihan itu merupakan pertolongan dari Allah SWT secara langsung. Kadang tidak minta, ada orang sakit, ayo mari kita bacakan Al-Fatihah, tiba-tiba sembuh. Dia tidak merasa bahwa itu Fatihahnya. Ini merupakan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau dia itu merasa ini karena saya doakan, itu berarti dia itu merasa bahwa doanya itu lebih top dari yang lain. Akhirnya lahir namanya ujub. Ujub itu bangga. Berarti itu kalau sudah ujub itu nafsunya yang sedang bicara. Terus lanjut. Nah, kita memohon agar supaya bisa mengalahkan diri sendiri dengan argumen ilahiyah atau hujjah ilahiyah, argumentasi yang kuat. Ya, aku dapat menaklukkan diriku sendiri. Kita memohon, ya Allah, aku bisa menaklukkan diri sendiri. Wah, kalau kita tidak bisa menaklukkan sendiri, itu membahayakan. Ya, kalau kita mendapatkan kesuksesan, itu yang dilihat itu saya. Orang lain tidak ada yang peranan sama sekali. Bayangkan, meniadakan peranan orang lain. Ini sukses karena sayanya itu muncul. Itu kan sangat bahaya sekali itu. Dia lupa kalau kita ini makhluk. Kita ini makhluk yang tidak punya daya apa-apa. Dengan argumen ilahiyah, aku dapat menaklukkan diriku sendiri. Untuk sampai yang disebut dengan syuhud atau al-usul ila Allah Subhanahu Wa Taala, harus kita taklukkan diri kita sendiri. Bahkan kalau urusan makan, ya, saya kadang mengenal Allah itu hanya melalui makan. Ya, coba ada ayat Allah Subhanahu Wa Taala, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Alladzi at'amahum, Allah itu siapa? Alladzi at'amahum, Allah yang memberikan makan kepada kalian, kepada semua orang, min ju'in, dari kelaparan, wa amanahum, Allah juga yang menciptakan rasa aman, min khauf, dari ketakutan. Nah, urusan makan. Jadi untuk mengenal Allah itu gak usah misalkan, wah langit bumi kejauhan. Kita bisa makan itu atas pertolongan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Coba, hanya urusan makan kita kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada sebuah keterangan hadis, ya, orang akan menjadi kekasih Allah begitu setiap makan itu ingat Allah. Setiap satu puluhan ya, satu sendok itu ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu makan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan yang dilihat makannya, tetapi dia merasa yang memberi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min haul. Ini jadi untuk menjadi kekasih Allah lewat makanan itu lebih gampang daripada melihat yang besar. Kita harus menerapkan sistem negara seperti itu kejauhan. Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Allah yang buat kita. Kita misalkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harus kita belajar. Kadang orang itu untuk bersyukur itu harus bersusah payah. Misalkan kayak Mas Watut, misalkan mau bersyukur itu harus menunggu istrinya taat kepada dirinya, setiap pagi disiapkan kopinya, setiap hari rokoknya, kemudian semuanya disiapkan, baru bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ada makan, bisa makan saja itu namanya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita punya hujjah ilahiyah yang kuat, memohon kepada Allah agar supaya mampu mengalahkan diri sendiri. Juga mengalahkan musuh lahir dan batin setelah melenyapkan dari kungkungan perasaanku. Perasaan ini muncul, aku. Lupa bahwa kita ini ada, itu karena diadakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sudah mampu mengalahkan diri sendiri, dia tidak pernah melihat perasaan dirinya, kekuatan, kehebatan yang terlihat adalah semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun yang dirasakan itu bukan diri sendiri, tapi itu murni. Ya, murni itu bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia itu merasa seperti itu, maka dia itu tidak pernah merasa hebat. Karena Allah itu maha perkasa, maha kuasa. Kita pernah belajar tentang sholat ya. Ketika takbirat Allahu Akbar, Allah itu maha besar. Allah itu paling besar. Semuanya tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada artinya. Sehingga doa yang kita baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi hidup kita, MUU kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu hanya untuknya. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya, hidup, wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau udah seperti itu, apa yang mau kita banggakan? Fir'aun yang katanya hebat, mati hilang juga. Namrud yang katanya hebat, ada yang bercerita matinya apa? Digigit nyamuk. Coba. Orang yang mengaku Tuhan, matinya digigit nyamuk. Nah, itu menunjukkan bahwa manusia itu tidak ada apa-apanya. Jadi kalau kita ingin segera sampai kepada Allah untuk mengenal Allah, untuk menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, harus mampu mengalahkan diri sendiri. Perasaan-perasaan yang ada dalam diri kita, perasaan hebat, berhasil, dan lain sebagainya, harus kita hilangkan, kita lenyapkan dari kita. Semua itu bersumber dari Allah yang berkuasa atas diri kita. Kita lanjutkan. Orang yang mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mendapatkan pertolongan artinya sudah tidak lagi melihat semua yang dikerjakan, semua keberhasilan, kehebatan itu adalah dirinya, atau kita merasa hebat. Nah, orang yang sudah mendapatkan pertolongan bagaimana mereka itu? Pada suatu masa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada orang tertentu, mudah-mudahan kita ya, maka orang tersebut memberikan manfaat dan maslahat yang besar kepada generasi masa itu. Dan Allah memberikan anugerah tersebut tanpa dia menyadarinya ini. Poin pentingnya, dia itu berhasil, tapi tanpa dia itu menyadari bahwa dia itu berhasil. Misalkan, contoh yang konkret di Indonesia ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan,
ya, ada Kiai Hasyim Asy'ari. Keduanya tidak pernah merasa dirinya berhasil, tapi ya, kiprah beliau itu betul-betul dirasakan oleh jutaan umat Islam di Indonesia. Kita tahu Nahdlatul Ulama begitu besar, berapa ribu pesantren, berapa ribu orang yang hafal Quran, berapa ribu yang hafal hadis. Itu ada di pesantren. Itu dikumpulkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Kemudian perang 10 November, fatwa beliau. Kemudian Kiai Ahmad Dahlan, ada berapa ratus rumah sakit. Itu tidak lepas dari syarikat yang didirikan Kiai Ahmad Dahlan. Mereka itu tidak pernah dirinya berhasil, tidak menyadari. Justru yang merasa dirinya itu berhasil, ini saya, itu menunjukkan dia itu belum berhasil karena dia itu masih terkungkung oleh perasaannya bahwa dirinya lah orang yang punya keberhasilan. Itu tandanya ya, kalau ulama yang berhasil itu tidak pernah merasa dirinya itu punya ini saya nggak pernah, karena baginya itu sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau tidak diakui juga tidak pernah merasa sakit hati. Kita nggak perlu mengakui. Ini kan punya saya, nggak perlu. Karena apa? Yang penting Allah itu tahu apa yang dia kerjakan itu menjadi kebahagiaan baginya. Tidak penting namanya manusia itu. Jadi manfaat dan masalah besar kepada generasi masa itu, dan Allah memberikan anugerah yang terbesar apa itu tanpa dia menyadarinya. Dengan demikian dia tidak pernah merasa bahwa keberhasilan, kesuksesan merupakan jerih payah dan kiprahnya, melainkan itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berarti orang yang mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita masih ini dan itu, masih ini punya saya, ini keberhasilan saya, ini saya rasa saya ikut kiprahnya, saya rasa saya jadi ini tidak lepas dari gelar saya, itu berarti masih belum. Itu berarti masih amatir ya, masih amatir karena semuanya ingin diakui. Bahkan yang lebih menggelikan, ada undangan, kemudian di situ gelarnya tidak disebut. Kenapa gelar saya tidak disebut? Saya kuliah itu kan sangat sulit, malah nggak disebut. Ada juga, ada jamaah pengajian itu tadi malam, tadi malam itu ya ada orangnya datang, itu pernah cerita punya guru, kemudian gurunya itu waktu mengerjakan skripsi atau apa gitu, gelarnya tidak dicantumkan, akhirnya tidak diluluskan atau apa. Kamu tahu saya sekolah itu sulit. Nah, itu berarti masih amatir. Masih amatir. Kita nggak perlu, kita ini ada, diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan. Nah, ketika Allah mencintai hambanya, ini ternyata ketika Allah mencintai hambanya, itu Allah itu mengabarkan kepada para malaikat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha tabaraka wa ta'ala idza ahabba abdan nada Jibrila, innallaha innallaha qad ahabba fulanan wa ahibbahu wa yuhibbuhu Jibril. Thumma yati Jibril fis sama' innallaha qad ahabba fulanan fa ahabbuhu fa uhibbuhu wa yuhibbu ahlus sama' wa yadha'u lahu al-qabul fi ahli al-ardi. Ini kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala ya mencintai hambanya, nah ini bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah jika mencintai seorang dari hambanya, mungkin di antaranya, maka Allah akan memanggil Jibril, wahai Jibril, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Sehingga Jibril pun mencintainya. Kemudian Jibril memanggil seluruh penghuni langit seraya bersaru, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka penghuni langit pun mencintainya, sehingga orang tersebut diterima oleh penduduk bumi. Jadi orang-orang, tapi bukan buzzer ya, bukan. Jadi orang biasa, orangnya biasa. Bahkan orangnya itu biasa, sangat luar apa ya, sangat tidak umum, biasa-biasa. Tapi begitu Allah mencintai, Allah memanggil Jibril. Jibril aku mencintai itu. Maka Jibril, semua penduduk langit diundang. Allah itu mencintai dia. Akhirnya yang di bumi ikut mencintai. Mudah-mudahan kita termasuk orang tersebut. Lalu bagaimana tandanya? Yaitu tadi,
tanda-tandanya dia itu tidak pernah penting terhadap manusia, yang dipentingkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi akhirnya dampaknya itu banyak followernya, banyak yang mencintainya. Tapi mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena apa-apa. Karena umumnya orang yang umumnya mencintai itu karena satu, karena punya posisi. Coba ya, kalau ada orang, mungkin kita punya teman menteri, punya teman itu bupati, itu namanya tamunya itu banyak. Tapi kalau sudah tidak menjadi menteri lagi, semuanya itu mundur teratur. Sama, ada teman menjadi rektor, itu namanya WA, itu setiap hari itu bunyi, setiap hari itu, karena dia itu sedang punya posisi. Begitu sudah tidak ada yang tidak menjadi rektor lagi, tidak ada yang menghormati. Tapi kita berusaha mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jadi apapun itu tetap orang mencintai itu karena dipanggil, karena digerakkan hatinya oleh Allah. Tidak menjadi apapun, tetap ada orang yang mencintai dan mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Itu hadisnya ini. Kita lanjut. Nah, ini munajat menonton doanya ini. Ini doa yang doa sederhana tapi luar. Ilahi, wahai Tuhanku. Jadi Tuhanku itu bentuk munajat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilahi, wahai Tuhan, kayak berbisik, ya, kayak sedang berbisik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbisiknya itu menyebut ilahi, wahai Tuhanku. Ilahi, wahai Allah Subhanahu wa taala yang menjadi Tuhan. Ilahi ma altafaka bi ma'a azimi jahli wa ma arhamaka bi ma'a qabihi fi'li. Wahai Tuhanku, alangkah besar kelembutanmu terhadap diriku. Memuji Allah Subhanahu wa taala. Memang berdoa dengan memuji itu lebih bagus memuji. Karena kalau sudah memuji, itu berarti kita sedang mencintai. Kalau meminta, itu berarti kita fokus pada kepentingan kita. Maka di sini ilahi ma altafaka bi ma'adhimi jahli. Wahai Tuhanku, alangkah besar kelembutanmu terhadap diriku. Padahal betapa dungu diriku. Jadi kita itu merasa bahwa kita ini tidak berdaya, kita itu lemah, kita itu nggak punya apa-apa, kita itu miskin, kita ini melarat, kita ini pokoknya semua sifat-sifat lemah itu melekat pada diri kita. Namanya di sini, alangkah besar kelembutanmu terhadap diriku, padahal betapa dungu aku. Azim jahli. Azim itu artinya agung, jahli itu bodoh. Ya. Kebodohan yang sangat agung. Keagungan kebodohan. Tapi Allah itu maha lembut. Kalau Allah itu latifun, biibadihi, Allah itu sangat lembut terhadap hambanya. Tidak peduli hamba itu pernah bermaksiat, tidak peduli hamba itu pernah menyakiti tetangganya, temannya, kerabatnya, tidak peduli hambanya itu mungkin pernah meninggalkan sholat, tidak pernah berpuasa selama hidupnya, kemudian bertobat. Kemudian dia itu mengakui bahwa dirinya itu adalah orang yang bodoh, dirinya orang yang lemah, diri yang tidak berdaya, maka sifat Allah tetap selamanya akan lembut kepada siapapun. Wama arhamaka bi ma'a qabihi fi'li. Ya Allah, alangkah besar rahmatmu kepadaku, betapa besar kasih sayangmu kepadaku, padahal betapa buruknya perbuatan. Itu kalau kita melihat namanya orang tua itu terhadap anak, itu walaupun anaknya nakal, itu tetap saja itu anak saya. Ya Allah, itu anak saya, ya Allah. Gitu. Sama Nabi Muhammad SAW. Kita ini kan bandel ya. Mungkin kita ini ada yang pernah bermaksiat, mungkin kita pernah mencuri dan lain sebagainya. Tapi Nabi itu tidak tega kalau umatnya kelak itu masuk neraka. Maka disebut Rasulullah SAW Raufur Rahim.
laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah itu maha lembut. Bisa jadi kita itu sakit, terus berdoa kepada Allah tidak segera diberikan kesembuhan. Tapi sebenarnya di dalam sakit itu ada kelembutan Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu. Bisa jadi sakit itu adalah kebaikan menjadi pelebur dosa. Bisa jadi sakit itu ya mengangkat derajat kita. Kita sering mendapatkan ujian demi ujian, tapi dengan ujian justru Allah SWT mengangkat derajat kita. Maka jangan pernah kita sekutu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya ilahi ma altafaka bima azimu jahli wa ma arhamaka bima qabihi fi'li. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan curahan rahmat kepada kita ya, kepada kita semua, mungkin kepada anak-anak kita atau kepada siapapun dari keluarga kita, umumnya untuk umat Islam secara menyeluruh. Terus kita lanjutkan. Ini doa yang kedua. Ilahi ma aqrabaka minni wa ma ab'adani anka. Wahai Tuhanku, alangkah dekatnya dirimu kepadaku. Dan alangkah jauhnya diriku darimu. Padahal kita ini setiap hari menjauh, tapi Allah itu mendekat. Allah itu dekat. Allah itu betul-betul dekat dengan kita. Kita berusaha menjauh, kita berusaha menghindar, disuruh sholat, padahal kita itu sudah mendengar adzan hayya 'alas shalah. Rokoknya sambil disedot. Baru saja nyedot rokok sudah adzan ini. Nah, padahal Allah itu memanggil-manggil. Kita sudah punya uang, punya duit, tidak segera menunaikan ibadah haji, tetap ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah dekatnya dirimu. Allah itu dekat dengan kita. Tapi kita itu yang sengaja menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita tahu Allah itu dekat, maka peluklah Allah Subhanahu wa taala, dekatlah Allah Subhanahu wa taala. Ya, insya Allah dengan cara apa kita mendekat? Insya Allah dengan cara melaksanakan perintah, sholatnya dikerjakan dengan baik, benar, puasanya dengan baik dan benar. Kalau malam itu bangun munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala, takut kita kepada Allah itu dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an, berzikir, berbaik sangka kepada sesama, berbuat baik ya, kepada tetangga, kerabat, kemudian birrul walidain dan sebagainya, itu namanya sedang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tahu kita dekat, maka jangan pernah menjauh ya. Khususnya tatkala kita diberikan kesempatan bersujud, maka jangan sampai kita sia-siakan, karena dalam sujud berarti kita sedang berbisik pada Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah kita sedang dekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Fasjud waqtarib. Sujudlah, maka niscaya kalian dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Atut. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, saya mundur ke belakang. Ada yang nanya slide yang tadi, silakan Bapak Ibu. Munajat yang pertama. Oke, silakan. Ini tadi ada yang minta diulang. Oke, saya kasih waktu. Selanjutnya kita ke munajat selanjutnya. Oke, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah luar biasa ya. Dari munajat-munajat disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah ini sebetulnya dapat kita renungkan Bapak Ibu semuanya bersama-sama. Kita sebagai manusia biasa yang dari segi keilmuannya ya memang tidak ada apa-apanya, maka selayaknya lah kita bagaimana supaya kita selalu bagaimana ketika kita berdoa itu melebihi daripada apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah yang sudah memang jelas-jelas berilmu. Sedangkan kalau kita ilmu satu pun ya juga belum tentu seperti beliau atau bahkan orang-orang pada umumnya. Insya Allah kalau kita misalkan Bapak Ibu semuanya
selalu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa, ya. Dengan berdoa bagaimana supaya doa kita diterima. Nah, ya tentunya insya Allah ketika kita mengamalkan itu, maka insya Allah Allah akan menerima itu. Dan tentunya tadi pembahasan di awal, ketika Allah sudah mencintai hambanya, maka Allah akan mengutus, memanggil malaikat Jibril untuk mencintai orang tersebut. Nah, jangan sampai ketika sampai Allah itu mengutus malaikat-malaikat yang lain untuk hal-hal yang ya tentunya bagaimana ketika misalkan mengutus malaikat-malaikat Israel dan lain sebagainya, jangan sampai. Nah, ketika kita sudah benar-benar berdoa kepada Allah, memohon munajat, ya, menghambakan diri benar kepada Allah Subhanahu wa taala, agar apa yang kita inginkan itu ya tentunya ingin di bukan dalam artian diterima ya, tapi bagaimana supaya kita bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Agar kita sebagai hamba benar bahwasanya kita itu memang menghambakan diri, bukan hanya sebatas melaksanakan perintah saja, tapi menghambakan diri kita sebagai hamba. Namanya juga hamba, menghambakan. Maka dari itu apapun itu mari kita lakukan, dari munajat-munajat yang dari awal sampai oleh Ustaz, ini tentunya yang dijelaskan di awal itu ya, kalau kita amalkan ya luar biasa ya Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk ke pertanyaan-pertanyaan. Di sini sudah mulai banyak Ustaz pertanyaan-pertanyaannya. Kita akan coba membacakan pertanyaan yang pertama. Nah, ini kita akan coba buka. Sebentar. Ini ada yang bertanya ketika ini Ustaz, bagaimana dengan ketika kita itu mengamalkan sesuatu, berdoa, meminta kepada Allah, tapi dari doa tersebut Ustaz sampai sekarang itu tidak pernah dikabulkan. Nah, itu apakah kita terus jangan berhenti atau kita hanya sebatas mentok di situ saja Ustaz? Terima kasih. Kita dikaruniai bisa berdoa itu berarti luar biasa. Saya sering mengulang-ulang hal ini karena inti doa itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau tidak dikabulkan, kita tetap harus bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk berdoa. Artinya kita diberikan kesempatan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih punya harapan, dan harapan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau sudah tidak bisa berdoa, berarti sudah selesai, sudah the end, sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka etika dalam berdoa itu ialah kita fokus kepada yang kita cintai. Yang kita cintai adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sering kali saya sampaikan dan berulang-ulang. Ya, kalau kita kepada orang tua jarang meminta, tetapi kita itu selalu membantu, selalu menyenangkan hari orang tua. Suatu saat kalau kita tasnya rusak atau sepatunya rusak, orang tua kita tahu pasti tidak usah nunggu, kita minta pasti diberi. Masalahnya kita ini bukan menjadi anak yang baik. Kalau diutus orang tuanya ini masih bilang nanti, bayangkan Bapak Ibu punya pembantu. Nah, punya pembantu disuruh nyetrika. Memang kenapa mau disetrika, kamu bawa kemana? Itu jengkel apa? Cuci piring ya, tolong ya dicuci piringnya. Loh, memang dicuci piringnya saat ini, kapan makannya nanti? Itu selalu yang diperintahkan selalu dibantah seperti itu. Nah, kira-kira pembantu tiba-tiba belum waktunya minta gaji saya mana? Itu pasti jengkel. Sama dengan kita, mintanya kepada Allah itu nggak tahu berapa jumlahnya. Setelah minta ini. Ketika sholat kadang nggak tepat waktu. Ketika puasa juga kadang itu kita mengotorinya dengan nyinyir dan sebagainya. Nah, kita baca Al-Quran juga demikian. Maka wajar kalau kemudian Allah itu menunda sampai kita merasakan bahwa doa kita itu betul-betul fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan fokus pada permintaan. Nah, kalau masih permintaan itu berarti kita itu sedang meminta urusan kita. Apa boleh? Ya boleh.
Tapi kira-kira kalau kita terus-menerus, kapan, saya sudah berdoa, itu Allah itu kan nggak usah diingatkan, Allah itu tahu kapan waktu yang tepat untuk kita meminta. Jadi bersyukurlah Allah masih memberikan kepada kita kesempatan berdoa, berarti kita masih dipercaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Oke, baik, alhamdulillah. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini kayaknya agak mirip-mirip ya. Saya sudah berusaha berdoa setelah subuh. Mohon untuk anak saya supaya bisa mendapatkan pertolongan agar dapat pekerjaan dan hidayah. Apakah saya sebagai orang tua mendoakan ini sudah benar caranya, Ustaz, seperti itu? Memang betul, kita harus meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah benar. Tapi kalau kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas suaranya, Ustaz. Fokusnya itu pada barang atau benda atau keinginan yang kita kita harapkan, itu berarti masih belum tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi lumayanlah karena kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan ya, nanti kalau sudah sekian lama berdoa, Allah mengabulkan. Biasanya kalau sudah lupa dengan permintaan, Allah itu mengabulkan. Biasanya seperti itu. Kalau sudah pasrah, ya Allah saya ini hamba. Biasanya doa yang merayu begini. Ya Allah itu kalau doanya Abu Nawas. Jika engkau tidak mengabulkan doaku, terus aku berdoa kepada siapa lagi ya Allah? Engkau adalah Tuhan. Hanya kepadamu lah aku bertuju. Hanya kepadamu lah aku memohon. Kalau tidak kepada engkau lagi, kepada siapa lagi aku harus berdoa dan meminta. Tapi itu biasanya dibarengi dengan hati yang betul-betul pasrah. Itu biasanya muncul. Itu kalau dengan bahasa-bahasa kalbu, bahasa-bahasa hati. Ya Allah, hanya kepadamu lah aku memohon. Jika engkau tidak mengabulkan, terus aku kepada siapa lagi aku harus mengadu. Tapi itu tiap malam. Kadang orang itu hanya semalam berdoa. Inginnya segera dikabulkan. Itu sama dengan kerja sedikit, gajinya banyak. Ya pasti juragannya nggak mau. Karena orang yang tulus itu tanpa memikirkan gaji, karena secara otomatis gaji itu mengikuti. Nah, itu. Tapi kalau kita fokus belum daftar kerja langsung gajinya berapa, itu pasti ya, pasti nggak diterima kalau daftar kerja. Profesional dulu, gaji mengikuti. Nah, itu kalau dalam perusahaan seperti itu. Biasanya kalau nggak profesional, gaji saya berapa, itu pasti juragannya nggak mau. Sudah, cari kerja di tempat lain saja. Kalau kita profesional dengan Allah SWT, sholatnya dilakukan, sholat rawatib dilakukan, baca Quran istiqomah semua. Kadang ketika menikmati ibadah itu lupa dengan permintaan. Karena apa? Betapa asiknya ternyata doa itu lebih asik daripada apa yang diinginkan. Nanti suatu saat akan merasakannya. Suatu saat akan merasakan bahwa ternyata doa munajat merayu Allah itu jauh lebih asik daripada apa yang kita inginkan. Oke, baik, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Mohon wirid selawat, Ustaz, yang disampaikan tadi untuk bisa mudah mendapatkan atau menghafal Al-Quran dan sebagainya. Insya Allah nanti di mana? Di Sentul saya kasihkan itu. Siap. Oke, baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini nggak apa-apa, Ustaz, ya, di luar tema nih, karena sudah berurutan. Tentang sholat witir yang kita pilih 3 rakaat, duduk tasyahudnya kan langsung tasyahud akhir. Posisinya duduknya bagaimana, Ustaz? Apakah duduk iftirash atau duduk tawarruk? Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya, itu seperti sholat maghrib itu ya. Cuma kalau sholat witir 3 rakaat, itu rakaat kedua itu tidak ada duduknya, langsung tahiyat akhir.
Ya, sama dengan sujud sama dengan sholat yang lain. Kalau sholat pada rakaat terakhir ya itu dulunya seperti itu ya. Nah, hanya saja kalau witir langsung 3 itu menurut beberapa riwayat ada tulisan Imam Shibli ya dalam kitab tahajud ya, judulnya kitab tahajud itu yang dibaca setelah surat Al-Fatihah itu baca Sabbihisma rabbika a'lal ladzi khalaqa fasawwa. Kemudian rakaat yang kedua yaitu Hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah. Terakhir bisa qul huwallahu ahad. Itu silakan ya, silakan. Tapi kalau tidak seperti itu ya nggak apa-apa, namanya itu sunnah. Sunnah itu tidak mengikat. Oh nggak apa-apa saya sholat witir 3 rakaat baca kulhu semua ya nggak apa-apa. Terus nggak baca sama sekali ya nggak apa-apa, yang penting fatihahnya ya, fatihahnya. Karena tidak semua orang itu bisa bisa apa namanya sempurna di dalam sholatnya. Pengen persis seperti Nabi yang sulit. Nabi itu bangunnya, tidurnya seharian itu sedikit. Nabi itu sedikit tidurnya. Kalau kita kan sedikit-sedikit tidur. Nah, ini bedanya dengan kita ini. Nabi itu sedikit makan, kalau kita sedikit-sedikit makan. Nah, kalau kita mau persis dengan Nabi ya nggak bisa. Karena Nabi itu semuanya itu bersumber dari wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi kalau ada ingin persis dengan Nabi itu ya nggak bisa, Nabi itu wahyu. Kita hanya meniru ya, namanya niru pasti ya nggak sama. KW kan, namanya niru itu kan nggak otentik sudah. Namanya niru ya KW. Ayo kita persis sholatnya seperti Nabi, nggak bisa. Ya meniru saja. Tahajud Nabi. Oh itu tahajudnya Nabi, ada yang sahabat bilang itu sampai ada yang mengatakan, saya kira habis sholat, habis membaca surat apa namanya Al-Baqarah itu selesai, ternyata masih baca lagi. Akhirnya salah satu itu menyandar, nggak kuat. Coba kalau kita ikut orang tahajud berjamaah seperti itu, langsung buyar, besok nggak ada lagi. Langsung itu yakinin. Terus ya karena sunnah tadi itu Nabi kadang baca kuliah, kita milih yang enteng-enteng saja, yang sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sudah, jangan membuat. Yang terpenting dalam ibadah itu merasa senang dalam ibadah itu sudah poin. Nah, itu sudah paling top. Kita sholat tahajud senang, ya Allah terima kasih kau bangunkan aku jam 1:30. Sholatnya itu senang dan bahagia, itu berarti sudah sedang in kita. Daripada Allahu Akbar, saya masih ngantuk ini kok disuruh sholat tahajud terpaksa, itu lebih baik yang 2 rakaat tapi hati kita itu suka, gembira, bahagia. Maka kita harus ibadah itu seperti itu. Insya Allah demikian Mas Fatih. Baik, kita pertanyaan selanjutnya Ustaz. Apakah ada korelasinya ketika Allah mencintai hambanya, maka orang di sekitarnya mencintainya juga? Karena terkadang padahal kita selalu berusaha memaafkan orang yang kurang suka pada kita jika berbuat nyinyir dan kadang menghibahkan kita. Ustaz. Terima kasih. Kalau ada orang menyinyiri kita mendapatkan pahala tanpa harus bekerja. Nah itu. Jadi kita selalu berpositif dalam berpikir. Kalau ada orang nyinyir kepada kita, memfitnah kita, itu kan pahala gratis. Pahala gratis itu. Tapi kalau kita mau balas ya nggak apa-apa, tapi harus sabar. Ya, misalkan Mas Watu dibilangi, kamu ini bego, ya kita harus balas. Kamu juga bego, sama-sama. Kamu bego sekali, berarti tambahnya sekali. Itu berarti nggak seimbang itu. Nah itu nggak seimbang. Nah, makanya lebih bagus tuh memaafkan. Walafina aninnas. Kalau ada orang yang nyiri kita, alhamdulillah, berarti pahala saya itu bertambah, keburukan saya itu berkurang, dosa-dosa saya itu dikurangi, dilebur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau ada orang yang mencintai, jangan GR. Artinya apa? Jangan GR itu. Ya, artinya kita itu yang menggerakkan hati mereka adalah Allah Subhanahu
wa ta'ala. Akhirnya kita itu biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Itu cara membangun kerangka berpikirnya demikian. Oke, baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bagaimana kalau sering mencela makanan saat kita makan makanan tersebut? Apakah hukumnya, Ustaz? Berdosakah itu? Nah, terima kasih. Kalau bisa ya, jangan pernah mencela makanan. Artinya apa makanan seperti ini? Kalau tidak suka itu, maka paling bagus itu diam. Paling bagus itu sudah. Jalan terakhir itu diam. Ya, karena ternyata banyak orang yang tidak bisa makan. Ada seorang ulama itu tanya, apa lauk yang terbaik dalam makanan itu ketika lapar? Karena ketika lapar itu semua makanan menjadi enak. Ya. Mungkin masalah cocok dan tidak cocok itu kan masalah selera. Maka memang dianjurkan orang makan itu sesuai dengan seleranya masing-masing. Ya, tapi nggak boleh mencela. Saya pernah diajak makan oleh orang-orang Sudan. Mau saya berusaha suka, caranya juga berbeda. Namanya telur sama apa itu diulek jadi satu itu. Kita juga ya geli gimana. Saya pernah punya teman orang Rusia, satu kamar di Mekah itu. Ini orang Rusia itu makan ini nasi dicampur dengan susu dan sebagainya. Wah itu kan membuat kita, pokoknya itu kan selera ya. Itu selera. Itu setiap daerah punya tradisi dan tradisi itu pasti berbeda. Yang terpenting bukan bentuknya, esensinya adalah kenyangnya tadi. Nah, kalau kita di Indonesia bukan hanya kenyangnya, tapi juga diperhatikan rasa. Itu kan memang punya hak masing-masing. Lidah punya hak untuk menikmati, perut punya hak untuk merasa tidak sakit karena kepedesan dan sebagainya. Punya hak. Jangan sampai tujuannya hanya kenyang tapi tidak ada rasanya. Ya sama-sama kenyang tapi tidak ada rasanya, diinfusi tadi itu. Kan nggak enak. Lidah kan punya hak. Oh ini rasanya rendang, rasanya rawon, rasanya pecel. Itu akhirnya lidah itu menikmati. Begitu kita merasakan nikmat yang dilihat bukan yang itu, rasa syukur kita yang muncul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makanan itu sederhana ya. Alladzi at'amahum, Allah yang pencipta langit dan bumi. Allah menyatakan alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Allah yang merasa Allah yang berikan makan, Allah yang memberikan rasa aman dari ketakutan. Itu ya, Allah saja seperti itu. Dan mudah-mudahan kita tidak pernah mencela. Kalaupun tidak cocok ya cari yang cocok lah. Ya, selera yang sesuai dengan lidah kita. Oke. Itu. Lagi Ustaz ya, pertanyaan Ustaz. Apakah diperbolehkan mengganti anak angkat menjadi anak kandung Ustaz? Hukumnya bagaimana? Nggak bisa. Kalau anak angkat ya anak angkat, anak kandung ya anak kandung. Nggak bisa. Rasulullah SAW pernah ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala gara-gara beliau Rasulullah SAW menamakan Usamah bin Zaid itu kan anaknya orang lain. Maka Rasulullah mengatakan, wahai penduduk Mekah, kalau kalian memanggil Usamah, jangan Usamah bin Zaid, tapi Usamah bin Muhammad. Ditegur. Nggak boleh, dosa besar hukum. Karena apa? Merusak tatanan. Nah, merusak tatanan. Jadi misalkan Mas Wadud mengaku anak orang lain menjadi anaknya, itu satu. Anak itu kan anak orang lain, tidak berhak mendapatkan warisan. Kemudian kalau itu perempuan tidak berhak menikahkan menjadi seorang wali. Nah kalau kemudian diangkat menjadi anaknya, akhirnya itu menjadi wali, berarti menjadi wali yang dusta. Nah, yang mestinya tidak mendapatkan warisan, mendapatkan warisan. Dan itu berarti merusak. Nah, itu nggak apa-apa mengambil anak, tapi tetap diaku sebagai anaknya, ayah kandungnya. Itu dalam bahasa namanya taban. Nggak akan rugi kalau kita merawat anak orang, kemudian kita rawat dengan sebaik-baiknya, tetap kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala daripada merasa
berjasa terhadap orang-orang tersebut, kemudian ditulis dalam akte kelahiran itu anak kandung, itu di samping dosa besar, ya, itu merusak nasab. Demikian Mas Watu. Baik, pertanyaan terakhir mungkin Ustaz. Apakah termasuk dosa apabila kita melihat infotainment, membaca Google dan melihat YouTube yang isinya berita-berita tentang artis Ustaz? Biasa nih berarti ya kalau sudah bertanya nih. Silakan Ustaz. Yang namanya berita ya, kita lihat yang penting tidak masuk di hati, anggap saja itu lucu-lucuan. Karena memang kita hidup di dunia, kita tidak hidup di akhirat ya. Sama, kita itu melihat kanan kiri, ya, kadang-kadang orang begini. Kalau kita di pasar kan melihat penampilan orang itu, Masya Allah itu. Ada orang laki-laki dan perempuan, ada anak-anak dengan orang tuanya, ada orang naik beca. Itu kan mata kita melihat. Nggak bisa kan mata kita itu terjam terus-menerus. Sama kalau kita ke pasar ya, ke pasar itu semua orang akan kita lihat. Sama dengan pasar digital kan sama. Begitu melihat Shopee, semuanya akan terlihat. Ada busana ini, busana ini, busana ini, semua terlihat. Kalau pasar offline itu kan kita melihat ya. Kalau pasar digital kan Shopee ya. Secara utuh HP kita itu kan semuanya itu ingin melihat bacaan Al-Qur'an ada, mendengar ini ada. Lagu mulai zaman paling kuno sampai terbaru itu ada. Semua ya tergantung kita bagaimana mengendalikan. Yang terpenting ya, ada guru saya itu pernah bilang begini. Manusia itu hidup di muka bumi ini, dia punya mata, dia punya telinga. Dia punya mata akan melihat siapa saja yang ada di depannya. Dia tidak akan bisa memalingkan matanya atau memalingkan mukanya dari memandang A, I, U. Nggak bisa. Melihat orang yang kadang kita melihat orang yang mukanya itu serem. Mungkin kalau kita tidak punya filter yang bagus, kita itu akan komentar orang kok seremnya seperti itu. Mungkin lihat orang yang gendut, mungkin orang berkata itu makan apa saja sampai kemudian seperti itu. Mungkin ada orang yang macam-macam. Begitu juga telinga kita mendengar lagu ini, perlu lagi mendengar, itu nggak akan bisa lepas karena kita hidup di dunia. Terus bagaimana? Kita biasakan puasa, ya, puasa sunnah, kita biasa sholat malam, maka pikiran kita, hati kita nanti akan seperti lautan. Bagaimana lautan itu? Lautan itu walaupun banyak bangkai, banyak kotoran, dia tetap asin. Sama, walaupun kita memandang ini dan itu, mendengar ini dan itu, tapi tetap hati kita itu bersih, hati kita itu tetap menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi mudah-mudahan hati kita itu seperti lautan. Walaupun banyak kotoran, tapi warnanya tidak berubah dan juga rasanya tidak berubah. Walaupun kita memandang ini dan itu, tetap iman kita kuat dan ibadah kita tetap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Oke, baik, Alhamdulillah. Bapak Ibu, bagi yang pertanyaannya terkait masalah sholat belum dijawab, insya Allah kita nanti bisa ditanyakan seperti biasa di malam Jumat, insya Allah ya, Bapak Ibu ya. Terkait masalah topik sholat, karena masalah waktu juga, mohon izin, belum dapat kami bacakan semuanya. Namun sebelum kita tutup dengan doa, Ustadz, izin saya ingin menyampaikan beberapa informasi Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah ada peserta. Intinya di sini sisa seatnya 30 lagi, silakan bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftar. Insya Allah hataman ini kita akan selenggarakan di rumah salah satu jemaah Al-Hikam juga, insya Allah di sini di alamatnya juga sudah ada di Jalan Telaga Indah nomor 6 klaster Red ya, Gold Sentul City, dan nanti kita akan berjumpa dengan Ustadz Alvin, Ustadz Adim ya, Bapak Ibu semuanya. Dan investasinya bagi Bapak Ibu yang ingin transportasi sendiri silahkan, di sini sudah ada. Bagi yang ingin melalui langsung bersama tim yang dari Menara 165 silakan. Insya Allah nanti kita bersama-sama ke sana. Dan informasi juga untuk bagi Bapak Ibu yang ingin menapaktilasi jejak Al-Fatih ya, silahkan kita ke Turki bersama-sama Bapak Ibu. Ini mumpung ya istilahnya murah ya harganya ya, sekarang Turki itu murah.
umroh, silakan. Bagi Bapak Ibu yang berminat silakan langsung telepon saja atau WA center atau toll free, nanti salah satu tim kita nanti akan menerima telepon Bapak Ibu. Dan juga informasi terkait masalah umroh di 24 Desember dan 10 Januari bagi Bapak Ibu yang ingin berminat